Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Cikal bakal terciptanya air Zam-Zam dan kambing sebagai hewan untuk dikurbankan. Nabi Ismail alaihi salam memiliki ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ismail memiliki istri yang bernama Imarah binti Sad. Nabi Ismail mempunyai 12 anak laki-laki dan seorang anak perempuan, Basemat, yang dinikahkan dengan anak saudaranya atau keponakannya, yaitu Al-Ais bin Ishak. Dari keturunan Nabi Ismail, lahir Nabi Muhammad. Keturunan Nabi Ismail juga menurunkan bangsa Arab Musta'ribah. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah dan Hajar. Ia membawa serta semuanya untuk pindah juga, semua hewan ternaknya dan harta miliknya yang telah diperoleh sebagai hasil usaha dagangnya di Mesir. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan seorang ternak yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim agar meninggalkan Ismail bersama Siti Hajar di suatu tempat yang akan mereka tuju, yaitu padang pasir yang gersang dengan matahari yang terik. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Siti Hajar dan Ismail ke tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang melelahkan, tibalah Nabi Ibrahim bersama Ismail dan istrinya Siti Hajar di suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Mekah, kota suci di mana Ka'bah nantinya akan didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan memerankan Nabi Ismail alaihi salam dan menjadi arah kiblat bagi seluruh muslim di dunia. Tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada. Berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Siti Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali serantang bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan sekitar tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering. Dalam hati Siti Hajar sebenarnya ada kecemasan ketika akan ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Nabi Ibrahim. Ia hanya seorang diri bersama dengan anaknya yang masih bayi, di tempat yang sunyi, senyap, dan jauh dari segala-galanya kecuali batu, gunung, dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihannya. Namun, tersadar karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan, maka akhirnya dengan perasaan berat, Siti Hajar dan Nabi Ibrahim alaihi salam rela berpisah dengan iringan air mata yang bercucuran membasahi tubuh Ismail yang masih bayi. Dan Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah, menuju kembali ke Palestina di mana istrinya Sarah sedang menantinya. Ia tak henti-hentinya selama dalam perjalanan kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat, dan berkah serta karunia rejeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat yang terasing itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah menempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu, Baitullah, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia agar mereka mendirikan sholat dan beribadah kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka yang memberi mereka rejeki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu."
Ketika perbekalannya habis dan Nabi Ismail kecil menangis kehausan, maka ibunya Siti Hajar mencari-cari sumber air ataupun makanan yang dapat meredakan lapar dan hausnya. Suatu hari, pergi berlari tergesa-gesa ke Bukit Safa dengan harapan menuju dan mendapatkan sesuatu yang dapat membantunya. Tampak fata morgana seperti air di atas Bukit Safa. Namun, ketika Siti Hajar mendekat, tetapi hanya batu pasir yang didapatnya. Kemudian dari Bukit Safa, ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah, dan larilah ia tempat itu, namun ternyata yang disangkanya air adalah fata morgana. Dan kembalilah ke Bukit Safa karena mendengar seolah-olah ada suara yang muncul, tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah, maka karena dorongan keinginan hidup dan hidup anaknya yang sangat disayangi, Hajar mondar-mandir berlari sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung merasa hampir berputus asa. Dapat dibayangkan panasnya Bukit Safa dan Marwah. Sampai di atas pasir timbul fata morgana menyerupai air. Diriwayatkan bahwa selagi Siti Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa, terkecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya, datanglah malaikat Jibril. Kemudian diajaklah Siti Hajar mengikutinya pergi suatu tempat di mana Jibril menginjakkan telapak kakinya yang kuat-kuat di atas tanah, dan segeralah memancarkan dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segera dari mata air yang terpancar itu, Siti Hajar mengumpulkan seraya berkata, "Zam-zam." Zam-zam yang kurang lebih artinya berkumpullah. Itulah dia mata air Zam-zam yang hingga kini dianggap suci oleh jemaah haji. Alangkah gembiranya dan leganya dada Siti Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air suci itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Begitu pula Siti Hajar yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Allah yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya, sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang menerkam dada. Saat Nabi Ismail mencapai usia remajanya, Nabi Ibrahim mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putra sendiri. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diperintahkannya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian dipeluklah Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah." Bukti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat penyembelihan yang mengerikan itu tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia, dan sambil memegang parang di tangan, kedua mata Nabi Ibrahim bergenang air mata. Beralih memandang dari wajah putranya ke parang yang mengkilat di tangannya, seolah-olah pada masa itu hati dia menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya, dengan memejamkan mata, parang berbaring di leher Nabi Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang diharapkan. Untuk berbakti melaksanakan perintah Allah, sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu dan bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa dan raganya untuk dikorbankan. Berkatalah Ismail kepada ayahnya,
"Wahai ayahku, rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah tengkulupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Nabi Ismail, walaupun ia telah mencoba memotong dari belakang. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah penyembelihan Nabi Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan menyembelih putranya. Sebagai tebusan karena Allah telah menyelamatkan nyawa anaknya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor domba yang tersedia di dekatnya dan segera memotong leher kambing itu dengan parang yang dirasanya tumpul di leher putranya Nabi Ismail itu. Dan inilah asal mula dimulainya sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha di seluruh dunia. Kemudian Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah, yang hingga sekarang Ka'bah merupakan arah kiblat orang Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nabi Ismail dibesarkan di kota Mekah dekat Ka'bah. Ketika Nabi Ismail dewasa, ia menikah dengan wanita dari suku Juhrum. Tamat. Jangan lupa like dan subscribe. Dari kisah Nabi Ismail alaihi salam, ada beberapa hal penting yang kita ambil, yaitu terciptanya air Zam-Zam, disunahkannya penyembelihan kambing sebagai hewan kurban, dan awal terbangunnya Ka'bah. Semoga dari kisah ini kita dapat memetik hal-hal yang baik dan menjauhkan kita dari hal-hal yang buruk. Semoga dari kisah ini juga akan menjadi amalan jariah kita di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.